Eh, Hai, halo, hola, apa kabar? Baik-baik saja. Wow, eh, kenalin, ya, orang masih dengan nama yang sama, Sultan Nugraha, dan yang udah kenal, semoga semakin kenal lagi, yang belum kenalan, yo, kenalin dari sekarang. Nah, di podcast-podcast yang selanjutnya ini, orang mau coba sharing, kembali lagi ya, karena konten orang udah sharing aja, udah sharing, pokoknya mas, sharing is caring, di situ poinnya. Mengenai seperti pada judul yang tertera bahwa ini mengenai bagaimana caranya hidup. Loh, kok hidup dipertanyakan? Hidup kan ya udah hidup bernapas, cuy. Tahan dulu di sini. Loh, kalau misalnya orang-orang tahu hidup, kenapa masih banyak yang bunuh diri? Kenapa masih banyak bucin-bucin di luar sana? Kenapa masih banyak fuckboy? Kenapa masih banyak pertanyaan gitu ya mengenai keanehan di dunia ini? Tapi di sini sekali lagi untuk catatan, orang orang bukan temunya Socrates, Plato, Aristoteles. Bahkan orang nggak kenal siapa dia. Gitu, jadi orang bukan mencoba untuk seakan-akan menggurui atau berusaha menjawab secara filosofis. Padahal orang umurnya juga baru 20 tahun, belum punya pengalaman yang banyak gitu kan. Apa yang mau di sharing? Ya nggak tahu, pokoknya yang orang tahu, yang orang alamin, orang sharing. Udah di situ aja poinnya. Nah, jadi mengenai hidup ini ya, taruhlah kita tahu kan bahwa kehidupan itu oke secara biologis ya. Dijawab secara biologis, anjir. Waduh. Secara biologis kehidupan itu atau hidup itu ya lu bernapas, lu makan, lu ber bukan bermigrasi anjir, berkembang biak. Misalnya itu kehidupannya untuk menciptakan kehidupan selanjutnya, lu berkembang biak. Makanya oke, lanjut. Eh, nah, itu secara biologis lah intinya, proses alamiah gitu. Lu makan, lu tidur, ya lu hidup gitu. Oke, normal sekali, dasar cuy. Nah, secara filosofis, apa nih hidup atau kehidupan, gimana sih? Well, kita hidup di dunia, emang di dunia sih maksudnya, ya kita hidup di negara yang beragama, agamis. Oke, ini ya pemahaman yang orang tahu, kalau misalnya secara agama kehidupan ya kita beribadah kepada Tuhan, kita menjauhi larangannya, mendekatkan yang diinginkan. Maksudnya dia lu beribadah, lu sholat, lu menjalankan apa yang diperintahkan. Kalau misalnya di Islam ya sholat gitu. Nah, lalu kalau di sisi lain, jangan secara agama lah, yang simpelnya aja gitu. Kalau kehidupan sehari-hari, artinya jangan sampai kehidupan yang lu alamin sejauh ini hambar gitu, tidak hasrat. eh Kalau makanan sih tengenah enak, melidih anjir, tengenah picen weh gitu misalnya. Nah, kehidupan kita semua jangan sampai seperti itu. Nah, kalau orang pribadi sih bagaimana menyikapinya, itu dengan cara pertama, selain punya tujuan, orang harus mempunyai ambisi. Nah, jangan salah lu cuy, ambisi ini bagus loh. Ambisi ini sebagai penyemangat. Kalau di kuda ibaratnya apa itu tali yang panjang buat nyepret, cepretan lah. Itu untuk di kehidupan kita, ambisi-ambisi ini mendorong kita untuk maju terus, melangkah, walaupun di sisi lain perlu istirahat. Nah, ini menjadi catatan, menyerah itu nggak apa-apa. Menyerah itu refleksi tubuh untuk diam dulu sebentar. Udah itu lu lanjut lagi. Gitu. Ya kereta juga kan gitu, maksudnya hal yang dunia ini juga butuh istirahat, cuy. Matahari juga bakal istirahat pada saatnya. Kiamat. Nah, langsung. Nah, itu kalau orang ada ambisi di dalamnya untuk mencapai sesuatu. Ya contohnya bahwa tujuan, nah ambisi orang di 2020 ini, orang mau menciptakan sebuah eh, buku yang digital, 3G, bukan ya 3D gitu ya, jadi bisa timbul dari HP, tapi nggak bisa lu pegang, timbul aja gitu misalnya. Ini halo,
halunya orang kayak gitu. Nah, teman-teman juga harus punya ambisi seperti ini sih kalau menurut orang. Ambisi seperti ini perlu dijalankan, perlu didapatkan begitu. Nah, di sisi lain juga begini, dunia ini kan memberikan kesukaan-kesukaan, hal-hal yang menarik dari penemu-penemu sebelumnya, penemu mobil, menciptakan mobil untuk kita nikmati sekarang. Misalnya laki-laki sekarang banyak otomotif. Ya udah, lu jalanin di situ untuk melanjutkan kehidupan lu selanjutnya. Jadi seakan-akan gini teorinya, bahwa lu lahir di dunia yang luas, luas nih. Kebayangkan dunia itu luas, udah luas, kita bingung mau kemana misalnya nih. Nah, kesukaan lu tadi itu menjadi fondasi atau jalan untuk menuntut lu biar nggak kemana-mana. Jadi kan nggak capek, lu kan ada udah jalan tuh, udah dikasih jalan sama otomotif nih, misalnya tuh sama kesukaan lain, misalnya sama musik, sama dancing, sama K-pop, wibu misalnya, oh apapun itu, lu udah dibikin jalannya dan lu tinggal jalan ke sana, gitu sih. Simpel, ya menurut orang iya sih simpel, tapi ya nggak tahu sih, berbeda orang berbeda yang menjalankan. Kalau orang di situ sih. Lalu selain itu juga kehidupan ini ada yang dinamakan realitas ya, kenyataan atau ketidaknyataan. Maksudnya banyak sekali ya orang pribadi ketika menjalani kehidupan dan di tengah kehidupan orang baik lagi ke tadi ambisi-ambisi yang orang jalankan ini kadang bertolak belakang dari kenyataan atau wah banyak halangannya. Well, anggap sajalah itu sebagai bumbu, kita nikmati saja itu, tapi sisi lain kesel ya, ada kesel pasti dong ya, ibaratnya lu misalnya lu mau bisnis, ketika lu baru jalan bisnis 2 bulan dan lu ditipu, ya kan mencoba pertanyaan, apakah lu mau lanjut bisnis lu atau lu mau cari ke yang lain. Orang nggak mau ngejudge mana yang benar yang salah, pokoknya itu keputusan lu dan dua-duanya oke, orang nggak bisa menyalahkan dan membenarkan, itu pilihan lu. Sekali lagi, kehidupan itu ya pilihan lu tanpa ada interpretasi orang lain, tanpa ada eh, tuntutan dari orang lain. Nah ini tadi orang ngomong tuntutan jadi ada inspirasi. Ingat, orang juga masih bingung sih apakah hidup ini banyak tuntutan atau tidak, dan apakah kehidupan yang baik ini hidup yang tanpa adanya tuntutan. Banyak banyak nih di dunia ini sosoknya orang sih, orang orang, tapi ketika menjalankan kehidupannya tidak seperti orang. Artinya apa? Dia dituntut, dia seperti dikontrol oleh remote, oleh baterai, oleh apapun itu. Jadi seakan-akan seperti robot hidupnya ini. Ada saja sih, nggak entah orang ini seperti apa, tapi sepertinya sepertinya sih yang orang paham, orang-orang seperti ini orang-orang yang tidak memiliki pegangan hidup, eh, fondasi, eh, pemikirannya sendiri, eh, isme atau pemahamannya sendiri yang ia pegang. Itu jadi sangat mudah diatur oleh arus global, misalnya diatur oleh ya pemikiran-pemikiran politikus misalnya, anjir kejauhannya. Ya intinya banyak terpengaruh oleh orang lain sehingga dia tidak bisa menentukan pilihan hidupnya secara independen, anjir, secara indie, secara indie cuy, secara indie misalnya begitu. Ada juga orang seperti ini, ya lu tinggal pilih aja, kita pilih mau seperti yang seperti apa. Apakah kita ingin menjadi sosok pribadi yang tinggal di tanah yang dijajah tetapi menjadi sosok yang merdeka? Anjir, Indonesia banget ini. Padahal orang mau sih hidup di zaman Belanda terus orang jadi sosok pahlawan yang orang dipoto sampai saat ini, fotonya abadi. Skip. Oke, lanjut lagi ke kehidupan tadi. Dan seperti yang orang katakan tadi, bahwa kehidupan ini memang dijalani, tapi tidak sekedar dijalani aja cuy. Lu nggak kayak, maksudnya nggak ke bawah arus juga sih gitu. Lu harus bisa melawan arus juga walau itu berat. Orang pernah nemu satu
colotehan penulis buku yang pertama sih orang kagumi, tapi setelah beliau ini menulis sebuah colotehan yang isinya hiduplah walau tidak berguna. Cir, di situ orang kesel cuy. Pak lah, sosok yang orang idolakan lah, walaupun tidak 100% mengidolakannya. Kecewa orang di situ pemikirannya sampai segitu. Maksudnya gini, lu hidup tapi tidak berguna, ya udah hidup aja. Ya janganlah. Ya sampai seperti itu. Terus apa bedanya sama binatang? Woi, binatang juga masih lebih berharga cuy. Kambing hidup untuk disembeli, berguna. Eh, ayam hidup untuk disembeli, berguna. Cunguk hidup untuk dibunuh, berguna. Semua berguna di dunia ini. Terus ada orang yang hidup tapi tidak berguna, ya udah hidup aja, ya nggak gitu lah cuy. Ubah. Kita ini harus saling menguntungkan sama lain kan. Interaksi sosial bukan sebatas interaksi, tapi interaksi simbiosis mutualisme. Anjir, makin kesini makin akademis ya bahasa saya. Mahasiswa ojek besok demo itu, orang di situ kesel jujur. Orang langsung unfollow Instagramnya, orang screenshot, orang simpen gas. Intinya orang unfollow, orang nggak mau lagi sama dia. Orang pendendam cuy, orangnya pendendam. Oke, di situ jadi kehidupan ini kehidupan kita semua. Kayak itu sih yang orang bisa sharing. Intinya kehidupan ini, lu selain punya tujuan, ambisi, lu punya style, lu punya passion, ciptakan passion lo sendiri, nggak harus sama-sama orang lain. Ingat ya, ingat satu hal ini, lu punya passion dan berbeda nggak jadi masalah. Sedikit lebih baik, berbeda lebih baik daripada sama-sama orang lain. Nggak tahu itu ada istilahnya keren, tapi orang nggak tahu kalimatnya. Intinya gitu. Bentar ya, orang coba lagi. Intinya berbeda lebih baik daripada sama, eh ya intinya lu berbeda dari orang lain, dan itu bagus. Berbeda bukan hal yang tabu gitu. Berbeda itu mengasihkan. Berbeda itu semakin terlihat. Bayangkan, di tengah kerumunan orang-orang berdasi, lu memakai baju hippie, yoi, baju Bob Marley misalnya, Rastafari cuy, keren. Lu harus bisa seperti itu sih, harus bisa ciptakan gaya lu sendiri, jalani kehidupan lu sendiri. eh Udah sih, seperti itu sepertinya untuk saat ini. Caring sharing selama 13 menit, udah segitu aja cukup bagi orang sih. Rekan-rekan jangan sampai cukup, cari lagi. Oke, mudah-mudahan, nggak tahu ini manfaat nggak atau enggak, yang penting lu dengerin ini. Yang belum dengerin, beli kuota terus dengerin. Thank you.